Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai jalan salib Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, anggota keluarga Allah yang terkasih dalam Kristus. Yesus telah lahir di tengah-tengah keluarga Santo Yosef dan Santa Maria dalam kemiskinan di kota kecil Nazaret. Ia hidup dan dibesarkan oleh keluarga yang taat dan setia pada Allah. Ia akhirnya menderita dan wafat di kayu salib yang disaksikan sendiri oleh anggota keluarganya, teristimewa bundanya Maria. Saat ini, kita semua yang dipersatukan dalam keluarga berkumpul untuk merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus di jalan salibnya sambil mempersembahkan jalan salib hidup keluarga kita masing-masing. Untuk itu, marilah di awal ibadat jalan salib ini, kita hening sejenak dan merenungkan kisah hidup keluarga kita masing-masing. Ada pengalaman suka dan duka yang telah kita jalani selama ini. Ada salib berat yang kita pikul bersama dalam keluarga kita masing-masing. Kita persatukan semuanya itu dalam jalan salib Yesus, seraya memohon agar kita sanggup memikul salib hidup keluarga kita dan tetap percaya bahwa pada saatnya ada sukacita dan berkat melimpah karena kesetiaan dan ketaatan kita pada rencana dan kehendak Allah ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala cinta dan pemersatu keluarga kami. Engkau telah menunjukkan ketaatan dan kesetiaan-Mu pada rencana dan kehendak Bapa. Semoga dengan jalan salib ini, kami semakin menyelami ketaatan-Mu kepada Allah, serta kesetiaan dan cinta-Mu yang besar bagi kami manusia yang berdosa ini. Anugerahkanlah rahmat yang berlimpah bagi kami, agar kami semakin merasa dekat dan taat kepada Allah Bapamu, dan semakin setia mencintai satu sama lain dalam suka dan duka hidup di tengah keluarga. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus yang tak bersalah. Yesus berdiri tenang di hadapan orang banyak yang mengejek dan berteriak-teriak, memberikan kesaksian yang tidak benar tentang Yesus. Dengan diam, Yesus menerima kesaksian itu. Dia menatap jauh lalu tunduk lagi. Tak seorang pun anggota keluarga dan orang-orang dekatnya yang memberikan pembelaan kepadanya. Semua takut, diam, bahkan mengundurkan diri satu persatu menjauhi dirinya. Namun, ia kuat. Ia tahu bahwa meskipun semua anggota keluarga meninggalkan dia, tetapi Allah Bapanya tetap ada selalu bersamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami pengikut-Mu yang setia, terutama bila kami menghadapi kesusahan, penderitaan, dan penolakan dalam keluarga. Kuatkanlah hati kami, agar kami tetap berdiri teguh seperti Engkau, tetap bertahan dalam cinta perkawinan dan keutuhan hidup keluarga, meskipun ditolak, bahkan dikhianati oleh sesama anggota keluarga kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo meletakkan sebuah salib yang besar dan berat ke atas pundak Yesus. Mereka memaksanya dengan kasar tanpa ada rasa belas kasihan. Yesus pasrah karena ia sadar bahwa salib yang berat ini harus dipikulnya demi keselamatan manusia. Dia juga tidak mau menyerahkan beban ini kepada anggota keluarganya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa banyak beban yang harus kami pikul dalam kehidupan bersama di tengah keluarga. Bantulah kami agar tidak melimpahkan beban ini kepada orang lain dan berusaha untuk melarikan diri dari persoalan hidup yang sedang terjadi dalam keluarga. Bersamamu, kami akan sanggup menerima dan memikul semuanya ini demi kebahagiaan hidup bersama. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memikul salib berat, melintasi jalan berbatu, dan kerikil yang tajam menyakiti kakinya yang selama ini berjalan dari kota ke kota dan desa ke desa untuk mengajar sambil berbuat baik. Yesus sudah sangat lelah karena salib berat itu, dan para algojo terus mendesak dan memaksanya untuk berjalan lebih cepat. Para algojo semakin keras merajam, mendorong, dan menendangnya sampai ia jatuh tersungkur di bawah salib. Tak satu pun anggota keluarganya yang berani mendekat dan menolongnya. Namun, Yesus kuatkan diri, lalu bangun dan berjalan lagi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pandanglah keluarga kami yang sedang melintasi kerikil tajam dalam hidup berumah tangga. Banyak tetangga kami yang menertawakan kami dari jauh, bahkan merasa senang saat kami jatuh dan tak sanggup membangun keutuhan hidup berkeluarga. Bangunkanlah kami untuk berjalan bersama lagi dalam cinta dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari orang lain. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan semakin menanjak. Yesus berjalan tertatih-tatih dengan salib berat di pundaknya. Saat itu seorang anggota keluarga yang dekat dengannya, yaitu ibundanya Maria, datang menghampirinya. Suatu perjumpaan yang sangat menyedihkan. Mereka saling memandang, saling meneguhkan, dan saling menguatkan tanpa sepatah kata. Bunda Maria merasa luka di hati, bagai sembilu yang menyayat dan pisau yang mengiris hatinya yang suci murni itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ingatlah keluarga kami yang dilanda penderitaan lahir batin. Kami sungguh mendambakan sentuhan kasih sesama anggota keluarga yang ada di sekitar kami. Semoga teladan dan semangat Bunda Maria membangkitkan semangat kami juga
untuk tanggap terhadap situasi hidup sesama dan menggerakkan hati tulus orang lain untuk membantu kami dalam meringankan penderitaan hidup keluarga. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin tak berdaya. Badannya lemah dan nampak letih. Para algojo mulai cemas dan takut. Jangan sampai Yesus mati di tengah jalan sebelum mencapai puncak Golgota. Mereka belum puas untuk mengolok, merajam, dan menganiaya Yesus. Kebetulan ada seorang asing lewat. Ia adalah Simon dari Kirene yang bukan anggota keluarga dekat Yesus. Ia barusan pulang dari ladangnya. Ia dipaksa oleh para algojo untuk membantu memikul salib Yesus yang berat itu. Yesus tidak mengenalnya, tetapi Yesus memandang Simon penuh kasih dan menyapanya sebagai sahabat yang senasib di jalan salib ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering ditolak oleh anggota keluarga kami sendiri. Kami merasa terasing tinggal di dalam rumah sendiri. Kami tidak saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Kami lebih suka untuk saling memojokkan dan saling menjatuhkan di antara sesama anggota keluarga. Tolonglah kami Yesus, gerakan hati orang lain yang ada di luar keluarga kami, agar dapat memberi jalan terbaik untuk mencairkan kebekuan hidup keluarga kami ini. Bukalah hati kami juga untuk menerima nasihat dari orang lain yang mau membantu kami dalam meringankan salib hidup keluarga. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keenam. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus kepanasan. Peluh dan keringat membasahi seluruh tubuhnya yang kudus itu. Darah, ludah, dan debu bercampur aduk mewarnai dan melengket erat di wajahnya, yang selalu memancarkan kasih kepada setiap orang yang dijumpainya. Rambutnya kusut diobrak-abrik para algojo yang bengis dan tak berperi kemanusiaan. Saat itu, seorang wanita dengan berani maju di antara para algojo yang haus darah. Ia sujud sembah di depan Yesus, mengeluarkan sapu tangan bersih, dan dengan tulus mengusap wajah Yesus sebagai tanda terima kasih. Yesus meninggalkan gambar wajahnya pada sapu tangan Veronika yang baik hati itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tampilkanlah wajah-Mu di tengah keluarga kami. Damaikanlah kami yang berselisih, rukunkanlah kami yang bertengkar, persatukanlah kembali suami istri yang bercerai. Kuatkanlah anak-anak yang putus asa dan hilang harapan akan masa depan. Tampilkanlah wajah-Mu untuk menghibur keluarga yang bersedih. Tampilkanlah wajah-Mu untuk memberi jalan keluar bagi kami yang sedang bergelut dengan persoalan hidup keluarga. Semoga wajah-Mu tetap tergambar indah dalam relung hati setiap anggota keluarga kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meskipun dibantu Simon dari Kirene dan disapa Pilu Veronika, namun raga manusiawi Yesus tak kuat lagi memikul salib yang berat ini. Kakinya gemetar, goyah dan tak seimbang lagi untuk melangkah. Ia terjatuh lagi kedua kalinya di bawah salib. Para algojo menginjak dan merajam tubuhnya yang lemah, tak berdaya itu. Namun, Yesus tetap meminta kekuatan Bapanya agar sanggup bangun dan melanjutkan perjalanan salibnya ini. Ia pun bangun dan berlangkah pasti menuju puncak Golgota yang sudah ada di depan matanya itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak putus asa dan menyerah pada nasib yang menimpa dirimu. Engkau tetap setia pada rencana dan kehendak Allah yang harus terjadi pada dirimu, meskipun berat dan menyakitkan. Kuatkanlah hati kami agar sanggup menata kembali kehidupan keluarga kami. Bangunkanlah keluarga kami yang sudah jatuh berulang kali, agar semakin kokoh keutuhan cinta dan relasi yang harmonis di antara kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus berjalan lagi melanjutkan siara salibnya. Ia bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem yang merasa prihatin dengan penderitaannya. Mereka sangat sedih melihat Yesus yang sudah mereka kenal itu. Mereka menangis dan meratapinya. Namun Yesus tidak ingat diri. Ia tidak hanya memikirkan nasib dan penderitaan hidup yang sedang dijalaninya. Yesus tersenyum menyapa mereka. Janganlah kamu tangisi diriku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, banyak orang yang prihatin dengan persoalan hidup keluarga kami. Mereka membantu kami dengan sepenuh hati. Semoga keprihatinan mereka tidak membuat kami terlena dan pasrah diri. Teguhkanlah hati kami, agar kami juga masih mempunyai hati untuk menghibur dan meneguhkan orang lain, meskipun kami sedang bersusah dan menderita. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan sudah semakin menanjak mencapai puncak Golgota. Yesus nampaknya tak bisa melangkah lagi. Ia lemah tak berdaya. Perjalanannya yang panjang dan penuh derita itu kini hampir berakhir. Ia hilang keseimbangan dan jatuh terkapar lagi di jalan untuk ketiga kalinya. Dengan tenaga yang tersisa, Yesus kuatkan hati untuk berdiri lagi dan melanjutkan perjalanan salibnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah keluarga-keluarga kami yang sudah diambang pintu kehancuran. Berulang kali dan terus-menerus, kami mengalami persoalan dalam kehidupan perkawinan dan berumah tangga, pertengkaran,
perselisihan, perkelahian, dan salah paham terus-menerus terjadi dalam keluarga inti dan keluarga besar kami dengan alasan yang sama. Semoga Allah Bapa yang telah memberikan kekuatan kepadamu untuk bangun dan berjalan lagi, senantiasa memberikan kekuatan yang sama kepada kami dalam siara hidup keluarga kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sudah mencapai puncak Golgota. Di tempat inilah Yesus disalibkan dan wafat demi keselamatan kita manusia. Para algojo belum puas juga menganiaya Yesus. Mereka masih menampar, meludahi, mencaci maki, dan merajamnya sampai habis-habisan. Mereka lalu menanggalkan pakaiannya, jubah satu-satunya yang dijahit dan dikenakan ibundanya Maria. Tubuhnya ditelanjangkan di hadapan umum dan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Yesus pasrah karena dia sadar bahwa dia lahir dalam kemiskinan dan akan wafat dalam kemiskinan pula. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, banyak keluarga miskin di sekitar kami yang begitu sulit berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang tidak mempunyai makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sanggup membiayai anak-anak sekolahnya. Gerakanlah hati kami untuk memperhatikan dan membantu mereka untuk keluar dari situasi hidup kemiskinan ini. Semoga mereka tetap teguh berdiri seperti Engkau dan tidak malu dengan kemiskinannya, melainkan tetap terus berjuang untuk memperbaharui dan memajukan kehidupan keluarganya. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sungguh tak berdaya lagi. Saat-saat kematiannya sudah semakin dekat. Para algojo membaringkannya dengan paksa di atas palang penghinaan, lalu memaku kaki dan tangannya dengan paku tajam. Yesus kesakitan, tetapi ia tidak memberontak sedikit pun. Ia pasrah pada rencana dan kehendak Allah demi keselamatan kita manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah hati keluarga-keluarga yang menderita akibat kebengisan dan kekerasan sesamanya. Kami sadar bahwa kami juga sering melukai dan menyakiti hati sesama anggota keluarga kami dengan kata-kata maupun sikap dan tindakan kami. Mereka sungguh terpaku, tak berdaya oleh sikap dan perilaku kami ini. Lunakanlah hati kami agar sanggup saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Semoga kami tidak bertegar hati pada prinsip dan kemauan pribadi kami sendiri yang membuat mereka semakin menderita lahir batin. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Selesailah sudah tugas Yesus. Ia bergantung di atas salib palang penghinaan. Matanya menatap semua orang yang menyaksikan peristiwa tragis penuh derita ini. Bundanya Maria dan beberapa pengikutnya menangis sedih di tengah kerumunan massa yang berteriak atas kemenangannya. Dari atas salib keluarlah kata-kata pengampunan kepada mereka semua yang menyalibkannya, serta kata-kata peneguhan kepada bundanya dan pengikut-pengikutnya. Pada akhirnya, Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Selesailah dan sempurnalah sudah tugas dan karya perutusannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau serahkan semua yang telah dikerjakan kepada Bapa-Mu. Kami berlutut di hadapan-Mu dan mau menyerahkan keluarga kami masing-masing kepada Bapa-Mu dan Bapa kami semua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan keluargaku dengan segala suka dan duka dalam hidup bersama di tengah dunia ini. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan keberhasilan dan kegagalan keluargaku dalam menata rumah cinta yang telah Engkau bangun sendiri melalui sakramen perkawinan suci. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan pekerjaanku, usaha dan karya keluargaku, kebun dan ladangku, kesehatan jiwa ragaku, pendidikan anggota keluargaku, cita-cita dan masa depanku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan semua anggota keluargaku yang sedang mencari nafkah di tanah rantau, serta mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan anggota keluargaku yang sedang sakit dan mereka semua yang telah meninggal dunia. Semoga darah dan air yang keluar dari lambung kudus Yesus Putra-Mu menyucikan dan menguduskan keluargaku, menyegarkan dan menghangatkan cinta kasih di antara kami, mencairkan kebekuan relasi dan komunikasi kami, menyejukkan dan mendamaikan hati kami, serta menghidupkan keluarga kami menuju kebahagiaan yang sempurna di dalam Dikau. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tak bernyawa lagi. Orang-orang dekatnya menurunkan jenazahnya dan memberikannya kembali ke pangkuan sang bunda yang berduka cita. Maria yang melahirkan dan membesarkannya, kini menerima buah hatinya yang sudah selesai dan sukses melaksanakan tugas perutusan Allah Bapanya. Maria tabah hati menerima semuanya ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Bunda Maria merangkul erat tubuh-Mu yang tak bernyawa lagi. Semoga Bunda-Mu dan Bunda kami semua merangkul juga dengan penuh kasih semua anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Terimalah dan perkenankanlah mereka untuk bersuka cita dalam taman Firdaus-Mu. Teguhkanlah hati kami yang mengalami peristiwa kematian anggota keluarga kami, agar sanggup meneladani Bunda Maria yang tetap teguh hati menerima kematian-Mu. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau,
sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus yang telah wafat dihantar menuju tempat pemakaman yang bukan milik anggota keluarganya. Kubur pinjaman menjadi tempat peristirahatannya terakhir di dunia ini. Ini pertanda bahwa ia tidak selamanya tinggal dalam kubur itu. Tubuhnya tidak akan binasa, melainkan akan hidup kembali. Dia akan bangkit dari alam maut dan tidak akan mati lagi untuk selamanya. Ia akan tinggal dalam kemuliaan surgawi bersama Allah Bapanya, dan pada saatnya akan memperkenankan kita semua yang masih hidup dan akan mati untuk menikmati keselamatan yang sempurna dalam kerajaan surga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh telah menikmati kebahagiaan surgawi. Kematian-Mu bukan menjadi akhir segala-galanya, karena sesudah 3 hari Engkau bangkit dari alam maut, keluar dari kubur duniawi dan masuk dalam rumah keabadian. Perkenankan kami semua yang sudah dipersatukan dengan Dikau melalui sakramen pembaptisan, dan suami istri yang sudah diikat dalam Dikau melalui sakramen perkawinan suci, boleh bangkit bersama Dikau untuk membaharui dan menata kehidupan keluarga kami masing-masing. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah merenungkan perjalanan salib-Mu dari Istana Pilatus menuju puncak Golgota, sambil merenungkan perjalanan salib keluarga kami masing-masing. Salib-Mu telah menjadi salib kami, derita-Mu menjadi derita kami, korban-Mu menjadi korban kami, dan sukacita-Mu menjadi sukacita kami. Anugerahkanlah kepada keluarga kami masing-masing rahmat salib-Mu yang membawa pembebasan dan kemenangan bagi kami. Semoga cinta dan korban salib-Mu meneguhkan dan menguatkan cinta kami dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, agar tetap utuh dan bertahan, bahagia dan sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, anggota keluarga Allah yang terkasih, mari kita tunduk sembah di hadapan Tuhan, seraya menyerahkan salib hidup keluarga kita masing-masing. Bukalah hati, terimalah berkat-Nya, agar kuat bertahan menapaki jalan salib hidup keluarga kita dan penuh harapan menyongsong fajar kebangkitan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.